Halo leaders generasi pembelajar, selamat pagi. Mahasiswi praktik umum Bapak Rizky Sahrani akan menceritakan hasil praktik umum dia di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung perihal identifikasi keragaman dan penilaian gulma di perkebunan teh. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Sarani. Di sini saya akan menceritakan secara singkat kegiatan saya selama praktik umum dengan tema identifikasi keragaman dan penilaian gulma di perkebunan teh, Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Pusat Penelitian Teh dan Kina atau biasa kita sebut dengan PPTK didirikan pada tanggal 10 Januari pada tahun 1973. PPTK Gambung terletak di lereng Gunung Tilu, tepatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Soreang, Kabupaten Bandung. Tanaman teh merupakan komoditas perkebunan yang unggul di Indonesia berasal dari daerah subtropis. Teh dimanfaatkan sebagai minuman, obatan, dan lainnya. Tujuan dilakukannya identifikasi dan penilaian gulma adalah untuk mengetahui keragaman dan persen penutupan gulma yang terdapat di PPTK Gambung. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengendalian gulma yang dilakukan di PPTK Gambung. Bahan yang digunakan adalah gulma. Untuk alat yang digunakan adalah petakan ukuran 0,5 x 0,5 meter, alat tulis, dan kamera HP. Untuk prosedurnya, petakan dilempar secara acak, lalu diidentifikasi gulmanya dan dinilai kerapatannya secara visual. Dalam budidaya tanaman teh akan mengalami penurunan hasil pucuk. Salah satu penyebab dari penurunan hasil pucuk adalah kehadirannya gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tidak diinginkan kehadirannya pada lahan pertanian karena menyebabkan kerugian sehingga kehadirannya perlu dikendalikan. Berikut merupakan hasil yang didapatkan selama pengamatan. Untuk tabel yang pertama yaitu gulma umum yang ada di Gambung Selatan meliputi Borreria alata, Panicum repens, Crassocapallum crepidioides, Agratum conizoides, Centella asiatica, dan Digitaria ciliaris. Untuk skala kerapatannya yaitu sangat jarang sampai jarang. Berikut merupakan gulma khusus yang ada di Gambung Selatan seperti Cyperus quilinga, Impatiens sodeni, Agave virginica. Dengan skala kerapatan sangat jarang sampai jarang. Berikut inilah nilai skala kerapatan gulma dari sangat jarang, jarang, rapat, dan sangat rapat. Berikut merupakan jenis-jenis gulma, yaitu ada gulma daun lebar, gulma teki, dan gulma rumput. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian manual. Pengendalian manual di PPTK terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu babat dempes. Babat dempes adalah pemangkasan gulma 5-10 cm di atas permukaan tanah. Metode ini tahan kurang dari 2 bulan dan alat yang digunakan adalah sabit. Pembabatan gulma dengan metode babat dempes ini, gulma harus rata dengan tanah atau tanah sampai kelihatan. Untuk yang kedua yaitu babat gombrang. Babat gombrang merupakan pemangkasan gulma 15 cm di atas permukaan tanah. Biasanya dilakukan jika gulma sudah mencapai setengah bidang petik. Babat gombrang dilakukan sebelum pemetikan agar mempermudah jalan pemetik. Yang ketiga adalah jojo. Jojo yaitu pencabutan gulma di atas bidang petik atau dilakukan ketika terdapat gulma yang muncul di tengah-tengah bidang petik dan tingginya telah melebihi bidang petik. Untuk metode pengendalian yang kedua adalah secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi di PPTK menggunakan herbisida berbahan aktif glifosat dan metilmetsulfuron. Kemudian kedua herbisida tersebut dicampurkan menjadi satu dengan cara memasukkan herbisida berbahan aktif metilmetsulfuron ke dalam 2 liter herbisida glifosat. Jika sudah tercampur, dimasukkan sebanyak 80 ml ke dalam 16 liter air atau setara dengan 1 tangki knapsack sprayer, lalu diaduk. Berikut ini merupakan proses pengisian knapsack sprayer yang akan digunakan untuk pengaplikasian herbisida. Berikut ini merupakan proses pengaplikasian herbisida. Untuk volume semprotnya yaitu 375 liter per hektar, sedangkan untuk konsentrasinya yaitu 5,3 ml per liter. Untuk nozzle yang digunakan adalah nozzle kuningan dengan jarak 1,2 meter. Pengaplikasian herbisida ini dilakukan di jalan petik dan di bawah-bawah naungan tanaman teh. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu keragaman gulma yang ada di Gambung Selatan pada blok B4, B6, dan B7 meliputi Borreria alata, Centella asiatica, Agratum conizoides, Crassocapallum
Crypidioides, Galensoga quadriradiata, dan Panicum repens dengan kategori kerapatan sangat jarang sampai jarang. Pengendalian gulma di PPTK Gambung dilakukan secara manual dan secara kimiawi menggunakan herbisida glifosat dan metilmetsulfuron. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.